Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 nomor 34 sampai dengan nomor 50. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 34. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Negara Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar dalam menyusun pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, untuk menyusun pasal-pasal ini diperlukan sebuah aturan dasar atau pokok-pokok pikiran. Secara umum, pokok pikiran itu ada 4. Pokok pikiran pertama itu tentang persatuan. Jadi jika dikaitkan dengan sila Pancasila merupakan sila yang ketiga. Pokok pikiran yang kedua yaitu tentang keadilan. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila merupakan sila kelima. Pokok pikiran ketiga yaitu tentang kedaulatan rakyat. Jika dihubungkan dengan nilai Pancasila merupakan pengamalan sila yang keempat. Pokok pikiran keempat yaitu tentang ketuhanan dan kemanusiaan yang merupakan pengamalan dari sila 1 dan sila 2. Jadi saya ulangi lagi, pokok pikiran pertama tentang persatuan, pokok pikiran kedua tentang keadilan, pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini ada rumus singkatnya yaitu Ga berarti sila ketiga, Ma berarti sila kelima, Pa sila keempat, Tua berarti sila 1 dan 2. Yang ditanyakan di sini adalah pokok pikiran pertama, berarti tentang persatuan, yang merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sekarang kita amati opsi A. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila pertama dan sila kedua, berarti pokok pikiran yang keempat. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini menunjukkan tentang persatuan, pengamalan dari sila yang ketiga. Karena yang ditanyakan pokok pikiran pertama berarti tentang persatuan atau pengamalan sila yang ketiga. Sedangkan C, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan. Nah, ini merupakan sila kelima. Penerapan sila kelima berarti tentang pokok pikiran yang kedua.
Negara Indonesia berkedaulatan rakyat. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila keempat, berarti pokok pikiran yang ketiga. Bagaimana anak-anak bisa difahami ya? Saya ulangi lagi sedikit bahwa pokok pikiran pertama itu tentang persatuan. Berarti kan pengamalan sila ketiga. Kita sebut ga. Kemudian pokok pikiran kedua itu tentang keadilan, berarti penerapan sila kelima, ga-ma. Kemudian pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat, berarti pengamalan sila keempat, ga-ma-pa. Kemudian pokok pikiran keempat tentang ketuhanan dan kemanusiaan, berarti pengamalan dari sila pertama dan kedua. 1 tu, kemudian 2 kita sebut tuwa, berarti kita singkat gama pa tuwa. Nah, pada pokok pikiran pertama yaitu penerapan sila ketiga tentang persatuan, ya kan? Berarti tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 35. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan isi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat, yang ditanyakan adalah pokok pikiran, bukan sila. Kalau silanya sila kelima, sedangkan yang ditanyakan adalah pokok pikiran. Jadi ga-ma, ma itu termasuk pokok pikiran yang kedua. Sehingga soal nomor 35 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 36. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Membantu anggota keluarga membersihkan rumah. 2. Tidak membuli atau mengolok-olok teman yang memiliki kekurangan fisik. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pernyataan di atas merupakan realisasi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pokok pikiran pertama, B. Pokok pikiran kedua, C. Pokok pikiran ketiga, D. Pokok pikiran keempat. Kita amati pernyataannya. Yang pertama, membantu anggota keluarga. Ini merupakan pengamalan sila yang kedua. Tidak membuli, sila kedua. Berdoa sebelum dan sesudah, berarti sila pertama. Tuwa, sila 1 dan 2 merupakan pokok pikiran yang keempat. Mudah ya, kalau sila pertama ga berarti tentang sila ketiga. Pokok pikiran kedua ma berarti pengamalan sila kelima. Ga-ma pat berarti pokok pikiran ketiga pengamalan sila keempat. Sedangkan pokok pikiran keempat tuwa sila 1 dan 2. Berarti soal nomor 36 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 37. Lembaga negara yang memiliki wewenang memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar adalah. Yang ditanyakan adalah memegang kekuasaan pemerintahan, berarti wewenangnya presiden. Sedangkan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Jadi berbeda ya, kalau MPR itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan DPR membuat undang-undang. Sedangkan MK atau Mahkamah Konstitusi itu memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Kemudian juga memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum. Nah, itu adalah wewenang dan tugasnya Mahkamah Konstitusi. Berarti soal nomor 37 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 38. Lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah wewenang dari MPR. Berarti soal nomor 38 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 39. Berikut ini merupakan salah satu isi perjanjian Linggarjati adalah. Jadi perjanjian Linggarjati itu merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Jadi setelah Indonesia merdeka, Belanda itu masih ingin menguasai negara Indonesia. Nah, salah satu isi dari perjanjian Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Berarti dari opsi A, B, C, D sekarang kita analisis bersama. A. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah menghentikan perang gerilya. Nah, ini merupakan salah satu isi dari perjanjian Rumroyen. B. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, ini merupakan salah satu isi dari KMB, Konferensi Meja Bundar. C. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, ini merupakan salah satu isi perjanjian Linggarjati. Sedangkan opsi D, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat merupakan salah satu isi dari perjanjian Renville. Berarti soal nomor 39 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 40. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan hasil dari konferensi, ini sangat terkenal sekali ya, tentang penyerahan kedaulatan atau kekuasaan, bahwa Belanda benar-benar mengakui negara Indonesia berdiri itu merupakan hasil dari konferensi Meja Bundar. Berarti jawaban nomor 40 adalah opsi D. Kalau Linggarjati seperti yang saya jelaskan di atas, sedangkan perjanjian Renville adalah dari agresi Belanda I menyebabkan adanya perjanjian Renville, yaitu Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Sedangkan salah satu isi perjanjian Rumroyen adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan dilaksanakan perjanjian atau konferensi Meja Bundar. Jadi setelah Rumroyen itu dilaksanakan konferensi Meja Bundar. Berarti soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 41. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini merupakan dampak positif dari keberagaman adalah A. Terjadinya integritas bangsa. Jadi integritas itu adalah penyatuan, bersatunya masyarakat karena adanya berbagai perbedaan.
Nah, ini merupakan dampak positifnya. Kita amati opsi B, timbulnya sikap fanatisme, sikap fanatik yang terlalu berlebihan. Nah, ini merupakan dampak negatif. C, munculnya sikap etnosentrisme. Nah, ini merupakan dampak negatif dari keberagaman. D, timbulnya sikap primordialisme. Nah, ini juga merupakan dampak negatif dari keberagaman. Berarti soal nomor 41 jawaban yang paling tepat adalah opsi A, terjadinya integritas atau penyatuan. Soal nomor 42, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik dari suku, agama, adat istiadat, dan bahasa. Kemajemukan ini mewajibkan kita untuk bersatu. Pernyataan tersebut menunjukkan prinsip A, kebebasan yang bertanggung jawab, B, nasionalisme Indonesia, C, Bhinneka Tunggal Ika, D, wawasan Nusantara. Nah, ini ada kata kuncinya yaitu bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, dan bahasa. Berarti kita itu sangat beraneka ragam, tetapi kita harus tetap bersatu, sehingga merupakan penerapan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti soal nomor 42 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 43, bangsa Indonesia terbentuk dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Semangat dan komitmen demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara ditunjukkan dengan cara A, mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini salah. Seharusnya mengutamakan. B, menjaga kepentingan bangsa dan negara. Ini benar, tapi kita cek dulu opsi yang lainnya. C, menghindari kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini jelas salah. D, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sekarang kita amati opsi B dan D ini lebih baik yang mana. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan, kalian akan menemukan beberapa soal yang memiliki jawaban yang hampir sama. Pilihlah jawaban yang paling mendekati benar. Di antara opsi B dan D, menjaga kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana cara kita menjaga? Kalau opsi D, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berarti kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok ataupun kepentingan diri kita sendiri. Sehingga di antara opsi B dan D ini lebih tepat opsi yang D. Sehingga jawaban nomor 43 adalah D. Soal nomor 44. Landasan konstitusional upaya bela negara bagi setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 3 tentang upaya bela negara. Landasan konstitusionalnya, landasan hukumnya adalah pasal. Sekarang kita bahas dulu isi dari pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti di pasal 27 ayat 1 itu membahas tentang menjunjung hukum dan pemerintahan. Berarti bukan. Opsi B, pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti semua warga Indonesia itu wajib dan berhak untuk
bela negara. Sedangkan opsi C, pasal 30 ayat 1 berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Berarti tentang usaha pertahanan dan keamanan di pasal 30 ayat 1. Sedangkan 30 ayat 3 yaitu tentang Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Berarti ini tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sehingga upaya bela negara itu diatur dalam pasal 27 ayat 3. Berarti soal nomor 44 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 45. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 salah satunya dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada rakyat yaitu A. Rakyat memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Berarti yang ditanyakan adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, supaya rakyat Indonesia memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. B. Rakyat mendukung program pemerintah dari daerah dan pusat. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Apakah secara langsung itu dapat mendukung program pemerintah? Nah, ini belum tentu. Opsi C, rakyat lebih siap ketika diserang negara lain. Nah, ini ada tugas utamanya yaitu tugas TNI untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Opsi D, rakyat terbiasa melakukan dasar-dasar militer. Padahal pada soal nomor 45 itu tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan, bukan dasar-dasar militer. Berarti tujuan pendidikan kewarganegaraan itu adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Sehingga soal nomor 45 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 46. Berdasarkan data di atas, maka untuk menanggulangi dan atau memperkecil akibat bencana alam atau bencana lainnya, BNPB mengirimkan petugas Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri, petugas bantuan sosial dan pelindung masyarakat atau Linmas. Menurut uraian di atas menunjukkan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, bukan ya. Jadi di soal nomor 46 ini kata kuncinya ini petugas Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri, petugas bantuan sosial dan pelindung masyarakat atau Linmas. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini tidak menyatakan tentang pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Padahal di sini bukan hanya prajurit TNI saja, tetapi petugas Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri, dan Linmas. D. Pengabdian sesuai profesi. Nah, ini benar. Jadi rakyat Indonesia itu bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negeri ini sesuai dengan profesinya masing-masing. Misalnya profesinya sebagai petugas Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri maupun Linmas. Sehingga soal nomor 46 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 47, ketika terjadi perselisihan antara dua kelompok warga dalam masyarakat, seseorang memanas-manasinya sehingga perselisihan kecil itu akhirnya berkembang menjadi kerusuhan. Sikap orang tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila. Nah, ini menyebabkan perselisihan sehingga rasa persatuan dan kesatuan itu akan luntur dan mengakibatkan terhadap keutuhan NKRI. Persatuan dan kesatuan itu termasuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila.
Berarti soal nomor 47 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 48. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam alinea. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan makna dari alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini berarti makna dari alinea yang ketiga. Kalau alinea pertama itu tentang hak bangsa Indonesia untuk merdeka. Sedangkan makna di alinea yang kedua yaitu tentang cita-cita negara Indonesia. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada titik yang menentukan. Sedangkan pada alinea keempat tentang prinsip-prinsip negara, yaitu dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan kedaulatan rakyat. Berarti soal nomor 48 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 49. Dengan adanya musibah banjir di sejumlah daerah di tanah air, Satrio sebagai Ketua OSIS SMP Taman Siswa mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan sembako yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Satrio tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu A. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Padahal di nomor 49 ini tentang membantu orang yang terkena musibah banjir. Opsi A ini berarti tidak tepat. Opsi B ini bisa jadi benar, tapi jangan terburu-buru dulu. Kita lihat opsi C. Menghargai hak-hak orang lain. Nah, ini tidak termasuk karena di sini Satrio itu hanya mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan sembako yang disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Berarti bukan masalah menghargai hak orang lain. Berarti di sini A dan C itu sudah jelas salah. Sekarang kita amati opsi D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, sembako itu termasuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, sekarang kita tinggal menganalisis jawaban B dan D. Opsi B, saling mencintai sesama manusia. Ini berarti memperlakukan manusia layaknya manusia, yang berarti memperlakukan manusia dengan baik, dengan sopan, dan sesuai dengan aturan. Nah, di sini tidak dilakukan pada Satrio karena Satrio mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah, bukan tentang memperlakukan manusia dengan sopan, dengan baik. Berarti soal nomor 49 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Soal nomor 50. Bacalah wacana berikut ini. Kini budaya barat sudah merajalela di tanah air. Sebagian anak muda di Indonesia menggemari budaya barat, baik melalui film-film yang beredar di pasaran maupun jenis fashion dan berbagai mode yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan wacana tersebut, sikap yang seharusnya dilakukan pemuda Indonesia untuk mempertahankan keberagaman budaya nasional adalah untuk mempertahankan budaya nasional, berarti budaya Indonesia. A. Memperdalam budaya asing. Nah, ini jelas salah. B. Menguasai budaya asing. Jelas salah, karena kita diminta untuk mempertahankan keberagaman budaya nasional.
menyaring budaya asing. Nah, maksud menyaring ini adalah apakah budaya asing itu sesuai tidak dengan karakter bangsa Indonesia. Cara menyaringnya dengan apa? Dengan nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Opsi D, meniru budaya asing. Nah, ini berarti juga bukan. Jadi, untuk mempertahankan keragaman budaya nasional yaitu menyaring budaya asing. Berarti soal nomor 50, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nah, anak-anak, soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 yang saya susun ini kemungkinan tidak bisa sama persis dengan apa yang diujikan di sekolah kalian masing-masing. Hal ini dikarenakan soal ujian sekolah disusun oleh masing-masing guru di kota atau kabupaten. Jadi nanti kemungkinan di setiap kota atau kabupaten soalnya akan berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, harapannya dengan kalian mempelajari latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN ini, kalian memiliki gambaran yang jelas tentang soal ujian sekolah dan dapat kalian gunakan untuk berlatih. Semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal, maka kalian akan merasa sangat mudah ketika mengerjakan soal ujian sekolah. Doa saya semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan semoga sukses selalu. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.